Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Fafi Naitila, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, beserta teman-teman saya mahasiswa angkatan 2023, pendidikan biologi dan pendidikan biologi F. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai etika penulisan karya ilmiah dan plagiasi. Sebelumnya, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan diri. Saya, Aulia Safira Sabila Putri, dengan NIM 230302041135. Beserta teman saya. Perkenalkan, nama saya Wardana Jadiana dengan NIM 230302041125. Selanjutnya ada Nafisa Maulida Rahma. Silakan Nafisa. Baik, perkenalkan nama saya Nafisa Maulida Rahma dengan NIM 23030204119. Lalu ada Dianiken Faunia. Silakan dia. Perkenalkan, nama saya Dianiken Faunia dengan NIM 230302041129. Lalu ada Dini Rizky Permatasari. Silakan Dini. Perkenalkan, nama saya Dini Rizky Permatasari dengan NIM 230302041146. Oke, untuk presentasinya bisa dimulai. Yang pertama kan tentang pengertian etika plagiat, plagiarisme, dan plagiator. Baik, terima kasih. Di sini pengertian etika menurut Wiradi 2020 menjelaskan bahwa secara etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani etikos yang berarti moral dan ethos yang bermakna karakter. Sedangkan secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang berusaha menilai dan menentukan arah tindakan moral atau teori umum tentang pergaulan. Pengertian plagiarisme, plagiat, dan plagiator. Secara etimologis, istilah plagiarisme berasal dari bahasa Latin plagiarius yang artinya penculik naskah atau perampok. Wirawan menyimpulkan definisi plagiarisme dari beberapa pendapat adalah suatu perbuatan mengemukakan kata-kata, frasa, kalimat, pendapat, ungkapan-ungkapan, gagasan dari orang lain tanpa menyebutkan sumbernya sehingga memberikan kesan sebagai karya sendiri. Dalam Permendiknas RI nomor 17 tahun 2010 dijelaskan tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Dijelaskan di situ pengertian plagiat dan plagiator secara terminologi yaitu plagiat sebagai perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh angka kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Plagiator sendiri adalah orang perseorangan atau kelompok pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok, dan atas nama suatu badan. Terima kasih. Oke, bisa di next untuk materi selanjutnya. Nah, baik. Materi selanjutnya adalah prinsip etika penulisan karya ilmiah. Disilahkan.
Oke, baik. Untuk prinsip etika penulisan karya ilmiah sendiri terdapat dua, yakni asas penghormatan dan asas pengakuan. Di sini untuk asas penghormatan dan asas pengakuan ini sendiri keduanya saling berkaitan. Di mana yang pertama kita ketahui dulu bahwa apa sih asas penghormatan itu? Asas penghormatan itu sendiri adalah standar dalam aturan menulis yang akan berjalan dan dipatuhi apabila ditunjang oleh prinsip moral yang memadai. Di mana ketika hak orang lain dalam konteks kepenulisan karya adalah hak kepemilikan gagasan. Dengan demikian, prinsip penghormatan berkaitan erat dengan prinsip pengakuan. Yang kedua adalah asas pengakuan. Di dalam asas pengakuan ini dijelaskan kita harus mengakui bahwa gagasan yang tertuang dalam suatu publikasi adalah milik si penulis. Nah, misalnya, ketika kita menggunakan gagasan orang lain yang tanpa rujukan, lalu kita mencantumkan dalam karya tulis kita, baik itu esai maupun artikel, nah itu berarti kita telah melakukan suatu pencurian atau menganggap gagasan si penulis aslinya ini merupakan gagasan kita sendiri. Nah, itulah yang disebut plagiarisme. Baik, selanjutnya. Nah, dalam sifat-sifat etika penulisan ilmiah sendiri ini ada kejujuran, bebas dari plagiarisme, menjunjung hak cipta, keabsahan. Kejujuran adalah penulis dituntut untuk mengungkapkan apa adanya secara baik agar tidak menyimpang dari kaidah yang sudah baku. Lalu bebas dari plagiarisme maksudnya adalah penyusun karya tulis ilmiah harus bebas dari plagiarisme, yaitu penggunaan suatu gagasan, hasil pernyataan ataupun kalimat orang lain yang diakui sebagai karyanya. Lalu menjunjung hak cipta. Dalam UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, yakni penemu hak cipta adalah hak penemu atas keaslian hasil temuannya dalam ilmu pengetahuan. Lalu ada keabsahan atau validity, artinya setiap penulis karya tulis ilmiah harus mampu mengungkapkan konsep atau gagasan yang telah ia buat, dan bahwa gagasannya adalah sebenar-benar gagasan yang menjadi uraiannya. Baik, next. Oke, materi selanjutnya adalah kode etik penulis dan bentuk pelanggaran etika penulis. Silahkan kepada presenter. Baik, selanjutnya kode etik penulis dan bentuk pelanggaran etika penulis. Yang pertama, kode etik penulis. Setiawan 2011 berpendapat bahwa kode etik penulis adalah sebagai berikut. 1. Melahirkan karya orisinal, bukan ciplakan. 2. Menjaga kebenaran dan manfaat serta makna yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. Yang ketiga, menulis secara cermat, teliti, dan tepat. Yang keempat, bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya. Yang kelima, memberi manfaat kepada masyarakat pengguna dalam kaitan dengan berkala ilmiah. Menjadi kewajiban bagi penulis untuk mengikuti gaya selingkung yang ditetapkan berkala yang dituju. Yang ketujuh, menerima saran-saran perbaikan. Yang kedelapan, menjunjung tinggi hak pendapat dan temuan orang lain. Yang kesembilan, menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah, falsifikasi, fabrikasi, dan plagiat. Yang selanjutnya, bentuk pelanggaran etika penulis. Berdasarkan peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan LIPI nomor 06/E/2013 tentang kode etik peneliti, bentuk pelanggaran etika peneliti atau penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemalsuan hasil penelitian atau fabrication, yakni mengarang, mencatat atau mengumumkan hasil penelitian tanpa pembuktian telah melakukan proses penelitian. Yang kedua, pemalsuan data penelitian atau falsification, yaitu memanipulasi bahan penelitian, peralatan, atau proses, mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa sehingga penelitian itu tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian. Nah, yang ketiga, pencurian proses, objek, atau hasil, yaitu plagiarisme. Dalam mengajukan usul penelitian, melaksanakan dan menilai
Dalam melaporkan hasil-hasil suatu penelitian seperti pencurian gagasan, pemikiran proses objek, dan hasil penelitian dalam bentuk kata atau data termasuk bahan yang diperoleh penelitian bersifat rahasia, usulan rencana penelitian, dan naskah orang lain tanpa menyatakan penghargaan. Yang keempat, pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti atau exploitation. Seperti peneliti senior memeras tenaga peneliti junior dan pembantu penelitian untuk mencari keuntungan, kepentingan pribadi, atau mencari pengakuan atas hasil kerja pihak lain. Yang kelima, perbuatan tidak adil atau injustice. Sesama peneliti dalam pemberian hak kepengarangan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang atau urutan nama pengarang sesuai sumbangan intelektual seorang peneliti. Peneliti juga melakukan tidak adil dengan mempublikasi data hasil penelitian tanpa seizin lembaga penyandang dana penelitian atau menyimpang dari konvensi yang disepakati dengan lembaga yang memiliki hak milik. Yang keenam, kecerobohan yang disengaja atau intended careless dengan tidak menyimpan data penting selama jangka waktu sewajarnya, menggunakan data tanpa seizin pemiliknya, atau tidak mempublikasi data penting atau penyembunyian data tanpa penyebab yang dapat diterima. Yang ketujuh, pemupublikasian temuan-temuan sebagai asli dalam hal lebih dari satu saluran atau duplication tanpa ada penyempurnaan, pemboboran isi data, atau tidak merujuk publikasi sebelumnya. Pempublikasian pecahan-pecahan dari satu temuan yang bukan merupakan hasil penelitian inkremental, multidisiplin, dan berbeda perspektif adalah duplikasi atau salami publication. Yang selanjutnya ada jenis-jenis plagiarisme. Plagiarisme verbatim. Plagiarisme verbatim yaitu pengambilan karya milik orang lain persis apa adanya dengan memberi kesan sebagai karya kita atau karya pribadi pelaku plagiarisme yang bersangkutan. Yang kedua, plagiarisme kain perca, yaitu yang disebut juga patchwork, dilakukan dengan mengambil karya milik orang lain dari berbagai sumber tanpa menyebutkan rujukannya. Potongan-potongan dari berbagai sumber dijahit sehingga menjadi sebuah karya baru yang dikesankan sebagai milik pelaku plagiarisme. Yang ketiga, plagiarisme parafrase, yaitu mengubah kalimat dari penulis asli menjadi kalimat baru dari pelaku plagiarisme. Jadi jika pengutipnya jujur, seharusnya kalimat si penulis asli tersebut akan diformulasikan menjadi kutipan langsung dan dicantumkan referensi tempat kutipan yang diperoleh. Namun, pelaku plagiarisme parafrase akan melakukan dengan mengambil alih kutip tadi dan menampilkannya sebagai kutipan tidak langsung dan tidak menyebutkan sumber rujukannya, sehingga memberi kesan bahwa itu milik pelaku plagiarisme. Yang keempat, plagiarisme kata kunci atau frasa kunci. Plagiarisme parafrasa yang lebih terselubung yaitu plagiarisme kata kunci. Di sini pelaku hanya mengambil sejumlah kata kunci atau frasa kunci dari tulisan aslinya yang kemudian diformulasikan ulang menjadi kalimat-kalimat dalam tulisan aslinya, tetapi tidak memasukkan penulis asli dan menyebutkan sumber rujukannya. Yang terakhir, plagiarisme struktur gagasan. Di antara semua plagiarisme ini adalah yang paling tersembunyi dan paling sulit dilacak, karena plagiarisme ini mencontek gagasan orang lain dan kemudian gagasan ini dituangkan kembali melalui rangkaian kalimat dengan kata kunci yang berbeda. Gagasan orang lain itu bisa saja berasal dari sumber tertulis, film, atau bahkan tuturan lisan yang disampaikan. Nah, dalam konteks ini, kata kunci frasa kunci dari pemilik gagasan awal memang sudah tidak lagi dipakai, tetapi struktur gagasannya masih sama. Pencontekan ide seperti ini sulit untuk dibuktikan karena kesamaan gagasan seperti itu bisa diakui terjadi secara kebetulan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya tentang hukum dan sanksi dalam plagiarisme. Silahkan kepada presenter. Baik,
Untuk hukum dan sanksi dalam plagiarisme, dalam Permendiknas RI nomor 17 tahun 2010 bab 1 pasal 1 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya. Pada pasal 7 disebutkan bahwa 1. Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampiri pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunannya bahwa karya ilmiah tersebut bebas plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pimpinan perguruan tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa atau dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melalui portal Garuda atau Garba rujukan digital sebagai titik akses terhadap karya ilmiah mahasiswa atau dosen atau peneliti tenaga kependidikan Indonesia atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, sedangkan penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tinggi yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan. Next. Sanksi terhadap plagiat akan dijatuhkan apabila sudah terjadi perbuatan plagiat atau plagiarisme atau berdasarkan laporan dari pihak ketiga bahwa telah terjadi plagiat atau plagiarisme. Penentuan bentuk sanksi atas perbuatan plagiat atau plagiarisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi, yaitu sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri dari 1. Teguran, 2. Peringatan tertulis, 3. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, 4. Pembatalan nilai 1 atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa, 5. Pemberhentian dari status sebagai mahasiswa atau pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materinya. Selanjutnya adalah tentang strategi menghindari plagiarisme. Silakan kepada presenter. Oke, untuk strategi menghindari plagiarisme, itu secara umum bisa dilakukan dengan menghargai karya orang lain, dengan melakukan prafarasa, seperti bantuan piranti lunak dan bertanya untuk mendapatkan pengarahan. Ini nggak keluar ya PPT-nya. Nah, di sini ada menghargai karya orang lain. Untuk poin A, menghargai karya orang lain itu dengan setiap tulisan apapun, dalam bentuk apapun, kalimat atau paragraf yang dikutip, itu harus ditulis dengan sumbernya, sumber informasi dan nama penulisnya. Dan untuk yang poin B, melakukan parafrasa, itu dapat diartikan sebagai upaya mengangkat intisari dari bacaan dan menuliskan kembali dengan menggunakan bahasa sendiri. Dan untuk yang C, bantuan piranti lunak, itu dengan memeriksa eksistensi plagiarisme, diantaranya yaitu program Turnitin dan World Hack System. Turnitin Research Resource itu website milik umum yang jika ingin mengakses informasi tanpa pungutan biaya. Kiat, saran, makalah, dan instrumen.
Dan untuk yang poin di D, bertanya untuk mendapatkan pengarahan, yaitu salah satu tempat sehubungan dengan pencegahan plagiarisme, di antara lain ada menuliskan referensi di setiap informasi yang bukan hasil riset atau pengetahuan yang sudah umum. 2. Gunakan tanda kutip setiap menggunakan kata-kata dari penulis lain. 3. Pada awal kalimat yang dikutip, parafrasa, simpulkan dan jelaskan bahwa itu merupakan ide seseorang. 4. Pada akhir kalimat materi kutipan, parafrasa, simpulan, tuliskan referensi dalam tanda kurung untuk memperjelas materi itu berasal. Dan yang terakhir, gunakan kata-kata atau ide sendiri dan latihan terus-menerus dengan melakukan seperti banyak membaca referensi, pikiran ide, tutup semua referensi, dan tuliskan kembali ide dengan bahasa sendiri. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Ibu Dr. Fafi Inayatila, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, beserta teman-teman yang setelah menyimak. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab akan dapat dikirimkan file pertanyaan pada grup WhatsApp dengan maksimal 5 pertanyaan. Demikian dari kami, mohon maaf bila mana terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.